Selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian berpikir mengapa banyak negara berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia? Apa yang membuat negara-negara ini begitu antusias? Simak video ini sampai habis. Saudi Arabia. مرحبا بالعالم. Untuk menyelenggarakan Piala Dunia, sebuah negara harus mengeluarkan miliaran dolar untuk membangun stadion baru, memperbaiki infrastruktur transportasi, hingga memastikan kesiapan layanan publik. Sebagai contoh, Brasil menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar untuk Piala Dunia 2014, yang menjadi salah satu turnamen termahal dalam sejarah. Tidak semua masyarakat mendukung anggaran besar-besaran untuk acara ini, terutama di negara-negara dengan isu kemiskinan atau ketimpangan ekonomi yang tinggi. Protes besar terjadi di Brasil 2014, di mana masyarakat merasa dana publik lebih baik digunakan untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Beberapa negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia menghadapi masalah besar, dari infrastruktur yang tak siap, hingga dampak sosial yang kontroversial. Keterlambatan pembangunan bisa menjadi masalah besar, seperti yang dialami Afrika Selatan 2010 dan Qatar 2022, di mana banyak proyek stadion dan fasilitas tidak selesai tepat waktu. Banyak stadion megah yang dibangun untuk Piala Dunia akhirnya tidak terpakai atau sulit dikelola, yang dikenal sebagai fenomena white elephant. Ini terjadi di Afrika Selatan 2010, di mana beberapa stadion menjadi beban keuangan karena tidak menghasilkan pendapatan setelah turnamen selesai. Meski tantangan menjadi tuan rumah Piala Dunia sangat besar, banyak negara tetap berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah simbol prestise internasional. Negara yang terpilih mendapatkan pengakuan global sebagai penyelenggara event olahraga terbesar di dunia. Hal ini dianggap dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan rakyat terhadap negaranya. Piala Dunia menarik jutaan pengunjung dari berbagai negara, yang meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, transportasi, dan tempat wisata. Sebagai tuan rumah, negara akan memperbaiki atau membangun stadion, jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya, yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Proyek-proyek besar selama persiapan ini, menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pekerjaan, dari konstruksi hingga layanan. Piala Dunia adalah platform luar biasa untuk mempromosikan negara di mata dunia. Negara tuan rumah mendapatkan eksposur global melalui siaran televisi dan liputan media. Citra negara juga bisa ditingkatkan, apalagi jika acara berjalan sukses. Meski biayanya besar, investasi ini seringkali memberikan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial. Negara-negara seperti Jerman, 2006, dan Afrika Selatan, 2010, menikmati dampak jangka panjang dari pengakuan global dan peningkatan pariwisata. Jerman 2006 adalah contoh penyelenggaraan yang sangat sukses, dengan organisasi yang luar biasa, stadion modern, dan dampak positif terhadap ekonomi. Begitu juga Prancis 1998, yang tidak hanya meraih kemenangan tim nasional mereka, tetapi juga mencatatkan peningkatan besar dalam sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Karena prestise, kesempatan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata, serta potensi keuntungan ekonomi jangka panjang seringkali lebih besar daripada tantangan yang ada yang menjadikan setiap negara ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun, sukses atau tidaknya sebuah negara sebagai tuan rumah tergantung pada bagaimana mereka merencanakan dan mengelola semua aspek ini.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah Indonesia sudah layak jadi tuan rumah Piala Dunia? Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!